Derasnya terjangan banjir bandang yang menerjang kawasan desa Pasawahan. Pemirsa, hujan yang mengguyur Kabupaten Garut, Jawa Barat sejak Minggu malam merendam ribuan rumah warga. Satu warga ini tertimpa reruntuhan dinding pagar akibat banjir dan tanah longsor di. Sementara itu di Jembrana, Bali, hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor. Banjir bandang susulan menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Bencana longsor dan banjir menerjang 11 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya. Tentu kalian sudah tidak asing lagi kan dengan fenomena tadi? Banjir merupakan salah satu bencana yang sering melanda Indonesia. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi mengenai banjir, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ranti Hajrianti. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan geografi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai banjir dan mitigasi terhadap bencana banjir. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada beberapa waktu yang lalu, khususnya di tahun 2020 ini, telah terjadi beberapa peristiwa banjir yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai banjir dan mitigasi terhadap bencana banjir sangat penting untuk kita pahami. Banjir merupakan peristiwa saat air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenang air dalam kurun waktu tertentu. Banjir ini biasanya disebabkan oleh curah hujan yang turun terus-menerus sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, dan drainase karena jumlah air dari curah hujan yang turun melebihi daya tampung media penopang air. Nah, selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya banjir. Di antaranya, yang pertama, suatu tempat memang terletak di cekungan yang dikelilingi oleh perbukitan dan memiliki pengaliran air yang sempit, atau permukaan tanah dari suatu tempat lebih rendah dibandingkan dengan permukaan air laut. Yang kedua, berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan dan penggundulan hutan. Hal tersebut dapat menyebabkan tingginya tingkat erosi dan akhirnya mengendap di dasar sungai dan terjadilah pendangkalan sungai. Yang ketiga, drainase yang buruk. Yang keempat, rusaknya bendungan atau runtuhnya tembok-tembok penahan air seperti tanggul. Yang kelima, perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah ke sungai dan pendirian bangunan di bantaran sungai. Dan yang terakhir adalah air laut yang pasang tinggi sehingga membanjiri daerah-daerah pantai. Banjir juga memiliki kategori, diantaranya yang pertama, banjir atau genangan, merupakan banjir yang disebabkan oleh adanya genangan air dari curah hujan lokal yang turun di suatu daerah. Yang kedua, banjir bandang, merupakan banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Banjir ini biasanya disebabkan karena tersumbatnya air sungai atau penggundulan hutan di sepanjang daerah resapan. Yang ketiga, banjir rob, yaitu banjir yang biasanya terjadi di kawasan pantai. Hal tersebut disebabkan karena permukaan tanahnya yang lebih rendah dibandingkan dengan muka air laut saat pasang. Banjir yang sering melanda Indonesia dapat membawa berbagai dampak yang merugikan terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya saja, merusak sarana dan prasarana umum seperti jalan yang merupakan jalur transportasi, merusak permukiman, gedung, dan bangunan-bangunan lainnya. Banjir juga dapat menyebabkan erosi, amblesan tanah, dan tanah longsor. Selain itu, banjir mencemari lingkungan karena air dari genangan banjir kotor dan penuh bakteri. Banjir dapat menimbulkan kerugian harta dan benda, menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, hingga bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan bencana banjir, tentu kita harus melakukan upaya mitigasi terhadap bencana banjir. Namun, apakah teman-teman sudah tahu apa itu mitigasi bencana? Saya yakin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tersebut. Tapi, untuk lebih mengingat dan lebih memahami mengenai mitigasi bencana, mari kita bahas bersama-sama.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitigasi bencana diartikan sebagai tindakan mengurangi dampak bencana. Kemudian, merujuk pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Oleh karena itu, terkait dengan bencana banjir yang kerap terjadi di Indonesia, perlu dilakukan upaya mitigasi terhadap bencana banjir, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi risiko dari bencana banjir. Mitigasi bencana banjir dapat dilakukan melalui berbagai macam upaya, di antaranya 1. Membangun tembok penahan dan tanggul. Tembok penahan dan tanggul ini biasanya dibangun di sepanjang aliran sungai yang rawan meluap, utamanya itu yang dekat dengan kawasan permukiman. Pembangunan tembok penahan dan tanggul sangat penting untuk mengurangi risiko dari bencana banjir. 2. Membangun bendungan atau waduk. Bendungan atau waduk ini berfungsi untuk mengatur aliran dan debit air yang masuk dan keluar di sungai. Sehingga jika ada debit yang lebih besar dari curah hujan, air tersebut dapat tertampung terlebih dahulu melalui bendungan dan tidak langsung menggenangi daratan. 3. Membersihkan sungai, yaitu dengan melakukan pembersihan sedimen yang ada di dasar sungai, karena sedimen di dasar sungai ini membuat sungai menjadi semakin dangkal, dan saat turun hujan, airnya akan menjadi mudah meluap. Selain itu, sampah-sampah yang ada di sungai juga perlu dibersihkan, agar tidak menutup atau menghambat aliran sungai. 4. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Kita harus berupaya untuk tidak membangun rumah maupun permukiman di bantaran sungai dan di daerah banjir. 5. Program penghijauan daerah hulu sungai yang harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. 6. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari permukaan laut, khususnya daerah-daerah pantai, karena daerah pantai rawan akan bencana banjir rob. 7. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini di bagian sungai yang sering menimbulkan banjir. 8. Melakukan pelatihan dan penyuluhan. Di antaranya adalah penyuluhan masyarakat mengenai bahaya banjir dan pelatihan lapangan dalam menghadapi bencana banjir, atau kita kenal sebagai simulasi. Pelatihan dan penyuluhan ini utamanya diberikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir atau daerah yang sering mengalami banjir. Selain memahami dan melakukan upaya-upaya mitigasi bencana yang tadi, kita juga harus memiliki pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan jika sewaktu-waktu bencana banjir terjadi, baik pra-bencana, saat bencana, maupun pasca bencana. Pra-bencana banjir, atau apa saja yang perlu kita lakukan sebelum bencana banjir terjadi. Yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan, utamanya saluran air atau selokan dari timbunan sampah. Kemudian, kita juga harus membentuk tim penanggulangan banjir di tingkat warga. Kemudian, kita juga harus mendirikan posko bencana banjir di daerah yang aman, lengkap dengan dapur umum, MCK, dan pasokan air bersih. Kemudian kita juga dapat berkoordinasi bersama aparat terkait untuk pengadaan barang-barang keperluan evakuasi seperti tali tambang, perahu karet, dan pelampung. Selain itu, kita juga harus selalu sedia peralatan komunikasi untuk memudahkan kita jika ingin meminta bantuan maupun melakukan konfirmasi. Kita juga harus selalu menyimak informasi di televisi, radio, maupun peringatan tim warga mengenai curah hujan dan kondisi air.
Kemudian kita harus selalu melengkapi diri dengan peralatan keselamatan. Kita harus selalu menyiapkan satu tas yang berisi makanan cepat saji, minum atau air bersih, obat-obatan darurat, sehingga kita dapat langsung membawanya jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir. Kemudian kita juga harus selalu memahami jalur evakuasi dan daerah-daerah mana saja yang lebih aman, dan usahakan selalu menyimpan dokumen-dokumen penting di tempat yang aman. Saat bencana banjir terjadi, terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dan utama, jangan panik. Jika melihat air mulai naik, segera matikan aliran listrik di rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di daerah yang terkena banjir. Kemudian, amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi, langsung bawa tas darurat yang berisi makanan, minuman, dan obat-obatan, dan segeralah menyelamatkan diri. Mengungsi ke posko bencana banjir atau ke tempat yang lebih aman dan lebih tinggi saat genangan air masih rendah dan mudah untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air agar kita tidak terseret oleh arus banjir. Apabila terjebak di dalam rumah atau bangunan saat bencana banjir terjadi, sebisa mungkin ambil benda yang dapat mengapung agar tidak tenggelam. Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air mulai naik, abaikan mobil dan segera lari ke tempat yang lebih tinggi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, Anda dan mobil Anda dapat tersapu arus banjir dengan cepat. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Ikut serta aktif dalam tenda pengungsian seperti membantu mendirikan tenda, membantu dapur umum, membantu mencari air bersih, dan hal lainnya. Kemudian, dalam posko bencana, kita juga harus selalu bijak dalam menggunakan air bersih. Dan selalu simak informasi dari berbagai media mengenai banjir. Lalu, hal-hal yang perlu kita lakukan setelah terjadi banjir atau pasca bencana banjir adalah: yang pertama, hindari air banjir karena kemungkinan terdapat kontaminasi zat-zat yang berbahaya. Kemudian, hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan tersebut bisa saja keropos atau ambles. Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan sukarelawan. Segera kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Hati-hati saat memasuki bangunan karena terdapat ancaman kerusakan yang tidak terlihat seperti robohnya fondasi. Kemudian kita harus selalu waspada dengan instalasi listrik, waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular, lipan, atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Secepat mungkin kita membersihkan rumah, terutama bagian lantai, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman dan bakteri, dan bersihkan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir, seperti lumpur-lumpur yang mengendap. Cari dan gunakan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare, namun tetap harus bijak dalam penggunaan air bersih. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan. Dengarkan berita mengenai kondisi air serta informasi tentang bantuan. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk, lakukan kaporitasi sumur gali, dan menjaga sistem pembuangan air dan limbah agar tetap bersih dan tidak kotor ataupun tersumbat. Sekian saja video mengenai banjir dan mitigasi terhadap bencana banjir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.